Rebound hari harga itu kan ini ironisnya ya, semakin kita mengharapkan rebound itu bisa terjadi kalau harga itu semakin rendah. And how low can you go gitu ya masalahnya. Nah, how low can you go untuk hal yang sifatnya physical seperti ini karena ada constraint dari sisi storage, dari sisi sumur, dari sisi pompa dan sebagainya, itu membuat harga dalam konteks di tempat produksi di tempat-tempat tertentu bisa membuatkan negatif karena itu adalah untuk mengurangi kerugian yang lebih besar karena kalau kita punya cadangan minyak yang katakanlah berapa juta barrel atau malah miliar barrel di dalam tanah, kita nggak mau berisiko pada suatu saat kita matikan, tekanannya berubah, apanya berubah, dia tidak bisa keluar lagi itu minyak gitu ya. Jadi kita pasti pada level yang mungkin seminimum mungkin masih terproduksi, tetapi ya harus terproduksi karena kita punya risiko tadi untuk tidak bisa lagi memproduksikan aset kita yang sudah kita beli dengan harga yang cukup besar gitu ya, karena Mhm mhm. volumenya masif sekali. Nah Pak dengan Widi tadi demikian mau menarik tidak sekali mau ketika produksi tetap harus jalan. oke, Pak Widi tadi menarik sekali ketika Anda sebut how Ya. low can you go. Berarti masih akan ada tekanan lagi yang mungkin terlihat, mungkin saja dialami oleh oil price kita, Pak? Kita kan dua dua faktor ya, jadi dari sisi demand, dari sisi supply dan karena demand-nya itu masih dalam proses turun dan belum ada tanda-tanda mau rebound, masalahnya setiap harga itu turun seperti juga di pasar saham, orang kan nunggu nih, kita akan beli pada saat harganya itu paling bottom dengan asumsi nanti pada waktu rebound kita jual, kita mendapatkan keuntungan besar. Dan juga dengan minyak gitu ya, kita nunggu kapan nih orang nggak mau ketinggalan kereta, jadi ada beberapa juga yang tetap membeli gitu. Dan membeli itu biasanya untuk disimpan karena tahu harga akan naik atau dalam bahasa pasar minyak disebut contango. Nah, kapan itu akan naik semuanya pasti nunggu gitu. Tapi kan kita tahu bahwa ada physical limitations. Kalau kita tahu bahwa di Jakarta ini katakan Pertamina udah bilang konsumsi saat ini bulan ini itu turun 59%. Bayangin 59%, lebih dari setengahnya volume turun gara-gara PSBB. Mhm Di dunia mhm. katanya turunnya kan 20% ya, jadi 20 juta barrel per hari turun gitu kan. Sementara yang mau dipotong itu kan baru cuman 9,7 tambah 3 atau tambah 4 di luar OPEC plus, itu juga mungkin belum bisa menyebabkan pasar menjadi balance. Akibatnya apa? Ya tekanan terhadap harga itu tetap terjadi. Dengan kondisi bahwa harga storage semakin mahal karena memang kapasitasnya terbatas, mau nggak mau negatif ini masih bisa aja terjadi lagi atau bahkan bisa makin berat. Nah, selama kita melakukan adjustment-adjustment tersebut, sementara menunggu demand untuk kembali naik, nah harga itu untuk yang WTI terpaksa ada kisaran yang sangat tertekan karena opsinya tidak terlalu banyak. Karena mereka kan hanya di dalam konteks market di Amerika saja. Brand Mhm. dengan WTI itu mestinya juga saling berhubungan. Malah menarik karena kalau orang yang mengerti minyak, kualitas dari WTI itu sebenarnya lebih baik dari brand. Tapi sudah lama brand itu jauh lebih mahal daripada WTI. Nah, untuk brand dia masih liquid, masih punya opsi yang besar baik untuk pembeli maupun penjual sehingga penekanan kepada konteks brand tidak tidak akan sedalam seperti konteksnya WTI.